Selamat datang dan salam sejarah, para duta sejarah, sahabat Osaka, obrolan sejarah asik anak bangsa. Dari berbagai ungkapan indah tentang sejarah, di antaranya berbunyi, jangan sekali-kali melupakan sejarah, belajarlah dari sejarah. Sejarah adalah pertanggungjawaban masa silam. Dalam pertanggungjawaban tersebut, manusialah yang menentukan arti masa silam tersebut. Artinya, masa silam bukanlah masa silam yang gelap, melainkan masa silam yang lembaran-lembarannya telah ditulisi, dihiasi, dan diwarnai oleh manusia dengan tindakan-tindakannya, yang denyutnya masih kita rasakan hingga hari ini. Dalam proses mempertanggungjawabkan masa silam, maka manusia berhak dan wajib memberikan arti atau makna terhadap proses sejarah itu. Adapun arti itu tak lain dan tak bukan, ialah azas yang menentukan saling hubungan bagian-bagian terhadap suatu keseluruhan. Di tangan kitalah generasi hari ini, interpretasi masa lalu ditentukan. Sejarah bukanlah lorong gelap yang usang. Sejarah adalah lembaran hidup yang diwarnai dialektika antara ambisi, pengabdian, dan heroisme. Hari ini, kita akan melintasi mesin waktu menuju sebuah dataran tinggi di kaki perbukitan Kendal Boja. Sebuah narasi yang membentang sangat panjang, mulai dari jejak spiritualitas Nyi Dapu yang meletakkan fondasi peradaban hingga titik kulminasi perlawanan fisik dalam palagan kemerdekaan yang berdarah-darah. Mari kita bedah bagaimana Boja menjadi saksi bisu pertaruhan kedaulatan di tengah pusaran konflik geopolitik Perang Dingin. Membicarakan Boja tanpa menyebut Nyi Ageng Pandansari atau Nyi Dapu adalah sebuah dekonstruksi sejarah yang cacat. Beliau bukan sekadar tokoh legenda, melainkan pilar sejarah. Silsilahnya mengalir darah dari Trah Girindra Wangsa, garis aristokrat dari Ken Arok, pendiri Singasari, hingga Prabu Brawijaya V. Di era Islam, darahnya mengalir dari Raden Hasan atau Raden Patah, Senopati Jimbun Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah, pendiri Kerajaan Demak Bintoro, terus mengalir dari Pati Unus hingga Mode Pandan, Ki Ageng Pandanaran I. Nyi Ageng Pandansari dalam sejarah lisan adalah adik dari Ki Ageng Pandanaran II, Bupati pertama Semarang, yang juga dikenal sebagai Sunan Bayat. Perpindahannya ke Boja adalah sebuah skenario politik religius yang dirancang Sunan Kalijaga untuk memperkuat eksistensi Islam di wilayah pedalaman. Bersama Pangeran Dapuraja dari Cirebon, mereka membuka peradaban, dimulai dari menimba ilmu di Padepokan Blimbing Segulung Bonombo, di bawah asuhan Kiai Jiwaraga. Oral history mewariskan legenda Kendit Stagen atau Selendang Kencana, bahwa Nyi Dapu membuat sungai dengan menarik kenditnya. Mesan ini menunjukkan bahwa Nyi Dapuh bukanlah orang sembarangan, tapi orang yang memiliki karomah yang tinggi. Kini menjadi aliran irigasi lahan persawahan masyarakat Boja dan sekitarnya. Secara akademik, adalah simbol kepemimpinan visioner seorang tokoh perempuan yang meletakkan dasar welfare state atau kesejahteraan rakyat berbasis ketahanan pangan. Sungai dengan sumber air dari Sendang Sebrayat, sendang hasil karya Nyi Dapuh sendiri di Tegal Sekaran, di sebelah selatan Boja, yaitu Tegal atau Taman Bunga yang dulu biasa digunakan sebagai tempat bermain dengan para santri asuhan Kiai Jiwaraga. Dan di tempat ini, Nyi Dapu mengadakan sayembara untuk menemukan sumber air. Warisan fisiknya masih bisa kita saksikan hingga hari ini, yaitu Masjid Baitul Makmur Nyi Dapu Boja di Jalan Pemuda, berdiri tegak
sebagai saksi syiar Islamnya. Di sampingnya, tak jauh dari sana, di bundaran Jamban, yaitu monumen patung Nyi Dapu mengendarai kuda putih, menyambut siapa saja yang datang ke Boja. Dan di makam Sedapu Jagalan Raga, sang ibu peradaban Boja ini beristirahat dalam keabadian. Sejarah yang hidup adalah sejarah yang dirayakan. Setiap tahun pada bulan Syawal di hari ke-7 setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Boja dan sekitarnya tumpah ruah ke jalan, menyaksikan dan berebut gunungan kirap budaya Nyi Dapu. Ini bukan sekadar parade kostum, bukan sekadar karnival. Ini adalah ritual memori kolektif untuk menunjukkan keberadaan, keteladanan, dan perjuangan penyebaran Islam kepada generasi masa kini. Prosesi ini sangat serius. Sosok yang memerankan Nyi Dapu dipilih melalui seleksi atau audisi ketat oleh panitia dan dewan juri. Panitia menetapkan aspek visual yang memikat jutaan pasang mata pengunjung. Kecantikan fisik menjadi kriteria tertinggi figur terpilih. Juga harus memiliki kecerdasan intelektualitas dan kemampuan public speaking yang mumpuni untuk menyuarakan narasi sejarah sebagai duta sejarah Desa Boja. Audisi ini mencari sosok yang memancarkan kewibawaan, namun tetap memiliki sifat lembah manah, sebuah perpaduan antara kecerdasan modern dan etika tradisional Jawa, guna memastikan nilai moral Nyi Dapu tersampaikan secara utuh dan otentik kepada masyarakat Boja khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, serta generasi ke generasi. Pada masa revolusi, Boja sebagai benteng pertahanan Perang Kemerdekaan 1947 hingga 1949. Juli 1947, kedamaian Boja terkoyak oleh deru mesin perang Belanda yang melancarkan agresi militer Belanda pertama. Pihak Belanda secara sepihak mengingkari perjanjian Linggarjati dengan alibi bahwa kesepakatan tersebut sudah tidak berlaku setelah jatuhnya Sultan Syahrir, sang arsitek perjanjian, dari kursi Perdana Menteri. Dalam konjungtur politik yang memanas ini, Boja memegang peran krusial sebagai daerah Wehrkreis, daerah lingkaran pertahanan strategis Tentara Republik di sektor barat daya Medan, Medan Barat, menjadikannya sebagai kekuatan yang sangat disegani oleh tentara Belanda. Secara topografi, Boja adalah benteng alamiah yang sangat vital karena perbukitannya menghubungkan dataran rendah Semarang dengan wilayah front gerilya di selatan, seperti Temanggung dan Magelang. Di bawah komando Letkol Bahrun dan Kapten Iskandar Idris, pasukan TNI bersama masyarakat setempat berhasil menjadikan Boja sebagai duri dalam daging bagi pihak lawan. Pimpinan Belanda, Van Sloot, sadar betul bahwa Boja adalah kunci utama jika ingin menguasai jantung pemerintahan Kabupaten Kendal, maka pertahanan Boja harus ditaklukkan terlebih dahulu. Tekanan militer yang hebat akhirnya memaksa pusat pemerintahan Boja yang saat itu berada di kantor Ekskawedanan harus mengungsi ke Kalipakis, Temanggung. Di saat yang bersamaan, Kabupaten Kendal membentuk pemerintahan eksil atau pengungsian di Sukorejo guna menjaga roda birokrasi tetap berjalan. Namun mundurnya birokrasi dari pusat kota sama sekali bukan berarti mundurnya perlawanan. Semangat gerilya justru semakin membara di wilayah-wilayah pertahanan. Api pertempuran mulai berkobar dari Kalibanteng Semarang ke arah barat hingga Jerakah, memaksa pasukan Republik melakukan taktik mundur teratur menuju wilayah Boja. Pergerakan ini mencapai titik krusial di pertigaan Cangkiran, depan Indomaret samping utara apotek saat ini, di mana Tentara Nasional dari arah Semarang bertemu dan bergabung dengan pasukan dari arah Gunung Pati, Ungaran. Di persimpangan strategis inilah mereka menyatukan kekuatan,
dan membangun barikade pertahanan telahir untuk membendung laju penjajah. Konfrontasi fisik akhirnya memuncak di sepanjang Jalan Pemuda Boja hingga ke halaman kantor Eks-Kawedanan, markas militer sekaligus pusat pemerintahan. Di bawah komando Kapten Iskandar Idris, para pejuang seperti Bapak Suwandi, Pelda Tamsir, Sunoto, Regu Pasukan Kiai Biru, Sapuan, Regu Pasukan Kiai Biru, Pitoyo, Regu TRI, Kasmani, Regu TRI, Sudiman, Regu TRI, Kayun, Regu TRI, bertaruh nyawa menghadapi serangan udara pesawat B-25 Capung dan gempuran tank-tank baja Belanda. Tak hanya pasukan reguler, Laskar Kuda Putih pimpinan Haji Mastur pun muncul sebagai hantu bagi Belanda, menerapkan taktik gerilya dari balik hutan dan bukit dalam semangat perang rakyat semesta. menyadari kekuatan musuh yang sulit dibendung secara frontal. TNI dan Laskar Rakyat mengambil keputusan pahit, namun heroik melalui politik bumi hangus. Prinsip mereka jelas, musuh tidak boleh menikmati fasilitas di tanah air sendiri. Gedung-gedung strategis hingga pabrik rokok Gentong Gotri dibakar habis. Api yang membubung menjadi simbol bahwa rakyat lebih memilih kehilangan harta benda daripada menyerahkan kedaulatan kepada penjajah. Bangunan rumah tua Bahong, etnis Tionghoa, menjadi saksi boja lautan api. Namun, perjuangan ini menuntut harga yang sangat mahal ketika rakyat sipil menjadi tameng hidup bagi para gerilyawan. Di wilayah Limbangan, tepatnya di Dusun Manggung Desa Peron dan Dusun Serang Desa Tambah Sari, terjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan. Warga yang memilih bungkam demi melindungi posisi TNI akhirnya dibantai dan dikubur massal dalam satu lubang oleh pasukan Belanda. Kesetiaan mereka menjadi bukti nyata bahwa di tanah ini rakyat lebih memilih mati daripada menjadi pengkhianat. Sebagai penutup sejarah yang agung, nisan-nisan kini berdiri tegak sebagai saksi bisu perjuangan. Lokasi pembantaian warga sipil Limbangan kini diabadikan menjadi makam pahlawan setempat di Dusun Manggung Desa Peron. Mereka adalah Ali, Menek, Salmin, Tukimin, Suprat, Dirjo, Sukemi, Tupon, Timin, Resong Mantrah, Sutiman, Ngatimin, Tasman, Midi, Parjo, Rumidi, Karmin, dan mereka yang dimakamkan di makam pahlawan semakam, Dusun Serang, Desa Tambah Sari, diantaranya adalah Dinoto, Kairun, Suradi, Kusnan, Sukiban, Bandipuan, Kusmin, Sadi, Sabar, Supar, Samin, Misran, Slamet, Bolot, Ribut, dan Suparman. Sementara itu, prajurit TNI dan Laskar Rakyat yang gugur dalam pertempuran di jantung kota Boja dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Setiabakti Boja. Semangat dedikasi dan cinta mereka pada Republik Indonesia kini abadi menjadi teladan yang tak akan padam ditelan waktu. Di Taman Makam Pahlawan Setiabakti, setiap nama yang terukir bukan sekedar identitas yang dipahat di atas batu nisan. Mereka adalah simbol keberanian yang melampaui batas tugas, sebuah manifestasi cinta tertinggi terhadap tanah air. TMP Setiabakti menjadi saksi bisu bersatunya semangat juang lintas generasi dalam satu garis pengabdian yang tak terputus. Di TMP Setiabakti Boja ini, beristirahat dengan tenang para pejuang yang gugur di jantung kota Boja dalam palagan perang kemerdekaan, bersanding bahu dengan para prajurit setia yang menunaikan tugas negara hingga akhir hayatnya di era modern.
Dari revolusi hingga reformasi, semangat mereka tetap mengalir, menyatukan tekad demi satu tujuan mulia, yaitu kedaulatan NKRI. Berikut adalah putra-putra terbaik bangsa yang bersemayam di TMP Setia Bakti Boja. 1. Mayor Sugeng SD, Densus Kodam 4 Diponegoro. 2. Lettu Subandrio, Dim 0715. 3. Letda SA Wahid AS, Jasdam 4. Pelda Suparman, Res 24 Div 45. Pelda Tohirin, Kesatuan Kodim 0726. Serma Musiran, Kesdim 0733 Semarang. 7. Serma Jamat, Kodim 0721 Blora. 8. Sertu Kamno, Kesdam 7 Diponegoro. 9. Sertu Abdul Roshid, Yon 5 Res 24 Div 4. 10. Sertu Sukarnen, Yon 5 Res 24 Div 4. 11. Serda Amin Kes Zidam 7 Diponegoro. 12. Serda Dipan Kodim 0716 Demak, Dam 7 Diponegoro. 13. Pratu Ahmadi Regu 1 Yon 2 Divisi 34. 14. Madanuri Yon 5 Res 24 Div 45. 15. Selamat Res 34. 16. Mukidin Regu TNI. 17. Pardi Regu TNI. 18. Mukayat Regu TNI. 19. Pitoyo Regu TRI. 20. Kasmani Regu TRI. 21. Sudiman Regu TRI. 22. Kayun Regu TRI. 23. Sapuan Regu Pasukan Kiai Biru. 24. Sunoto Regu Pasukan Kiai Biru. 25. S. Yani. 26. Dol Patah. 27. H. Moham Kambiah. 28. Mulyono. 29. H. Sukarlan. 30. Masjid Hizbules. Di samping nama-nama di atas, bersemayam pula para pahlawan tak dikenal. Meski identitas mereka mungkin terkikis waktu, namun jasa dan pengorbanan mereka telah menyatu dengan tanah Boja. Mereka semua adalah nyala api teladan yang takkan pernah padam. Mereka mengingatkan kita bahwa setiap jengkal kemerdekaan dan kedamaian yang kita nikmati hari ini ditebus dengan doa, keringat, serta tumpah darah para syuhada lintas generasi. Tahun 1949 menjadi titik balik yang tak terlupakan bagi kedaulatan Indonesia. Di bawah strategi besar Letnan Jenderal Bambang Sugeng dan atas gagasan visioner Sultan Hamengkubuwono IX, sebuah serangan spektakuler dirancang untuk mengguncang dunia. Serangan balasan spektakuler itu adalah serangan umum 1 Maret 1949, sebuah operasi militer yang bukan sekedar baku tembak, melainkan instrumen provokasi diplomatik. TNI berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam adalah peluru bagi Lambertus Nicodemus Palar dalam sidang Dewan Keamanan PBB untuk mematahkan pernyataan Belanda yang mengatakan ke telinga dunia bahwa RI sudah tidak ada dan sama sekali tidak memiliki kekuatan yang berarti. Waktu yang krusial untuk membuktikan kepada sidang Dewan Keamanan PBB bahwa klaim Belanda mengenai musnahnya Republik Indonesia adalah kebohongan besar. Keberhasilan di Yogyakarta ini menciptakan efek domino yang luar biasa bagi wilayah sekitarnya termasuk Boja. Saat Yogyakarta dikuasai TNI, Belanda mengalami kepanikan logistik dan personel yang hebat.
pasukan Belanda yang berada di Boja ditarik secara besar-besaran untuk diperbantukan melawan TNI di Yogyakarta. Kondisi ini membuat pertahanan Belanda di Boja melemah drastis, membuka celah strategis bagi para pejuang lokal untuk melancarkan serangan balasan yang telah lama dipersiapkan. Melihat momentum tersebut, TNI bersama Laskar Rakyat segera menyusun serangan kilat dan mematikan. Peristiwa heroik ini dikenal sebagai tragedi 4 jam di Boja. Dalam waktu yang sangat singkat, pejuang kita berhasil memukul mundur sisa-sisa pasukan Belanda dan merebut kembali pusat pemerintahan Boja. Kemenangan mutlak ini membuktikan bahwa Boja sebagai kantong gerilya Tentara Republik dan Laskar Kuda Putih pimpinan Haji Mastur merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem perlawanan nasional. Kemenangan di tahun 1949 ini bukan sekadar keberhasilan militer lokal, melainkan simbol kedaulatan yang direbut kembali dengan darah dan air mata. Sebagai peringatan atas peristiwa heroik tersebut, dibangunlah Monumen Boja kembali di halaman kantor eks-Kawedanan Boja. Monumen ini tegak berdiri untuk mengingatkan generasi mendatang bahwa keberanian para pejuang di Boja adalah peluru diplomasi bagi tokoh seperti Lambertus Nicodemus Palar yang akhirnya memaksa Belanda bertekuk lutut di meja konferensi Meja Bundar atau KMB. Visualisasi warisan Boja dalam sejarah. 1. Taman Makam Pahlawan Setia Bakti Boja, tempat peristirahatan terakhir para patriot, para pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 2. Kantor eks-Kawedanan Boja, markas Tentara Republik di sektor Barat Dayan, Medan Barat, kini menjadi RTH, Ruang Terbuka Hijau. Transformasi dari pusat birokrasi dan medan tempur menjadi ruang publik. Warisan api revolusi. 1. Kantor eks-Kawedanan Boja yang telah bertransformasi menjadi ruang terbuka hijau. Tempat yang dulu markas Tentara Republik di sektor Barat Daya Medan Barat, penuh desing peluru dan kepulan asap bumi hangus, kini bertransformasi dari pusat birokrasi dan medan tempur menjadi ruang publik bagi anak cucu kita. Namun, jangan pernah lupa, di balik kedamaian ini, ada tetesan keringat Nyi Dapu dan tumpahan darah para patriot di Boja, Manggung, dan Serang Limbangan. 2. Monumen Perjuangan Boja dan Limbangan sebagai manifestasi sumpah setia rakyat sejak tahun 1949. 3. Taman Makam Pahlawan Setia Bakti Boja, tempat peristirahatan terakhir para patriot, para pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 4. Makam Pahlawan Dusun Serang, Desa Tambah Sari, dan Makam Pahlawan Dusun Manggung, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Visual nisan kolektif. Di sini, rakyat sipil memilih mati daripada berkhianat. Seluruh rekaman visual perjalanan ini direkam langsung di lokasi sebagai wujud penghormatan tulus pada sejarah yang berharga ini. Semoga semangat Setia Bakti selalu menjadi penerang. Saya Muhammad Usman, mahasiswa S2 Kajian Sejarah dan guru sejarah SMA Negeri 1 Boja. Mari terus menjaga nyala api sejarah ini agar tidak padam dimakan zaman. Sampai jumpa di episode Osaka berikutnya. Merdeka!